Halo, selamat datang. Oke, kita langsung aja nih. Kita mau bedah analisis menarik soal isu dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Ini periode 3 sampai 21 Juni 2025 kemarin ya. Sumber datanya dari laporan analitik Evelo. Jadi misi kita kali ini mau coba bongkar gimana sih peran media, khususnya media sosial ya, dalam membesarkan isu ini. Dan kita lihat juga dampaknya ke perhatian publik buat program-program pemerintah. Oke deh, mari kita mulai bongkar ya. Iya, betul. Nah, yang langsung kelihatan menarik dari data ini tuh kontrasnya gitu. Jadi, meskipun ada isu lain kayak Raja Ampat yang sebenarnya exposure totalnya jauh lebih tinggi, yaitu sekitar 18 ribuan pemberitaan, bandingin aja sama isu ijazah yang cuma 4 ribuan lah. Wah, jauh juga ya bedanya. Jauh. Tapi, nah ini dia isu ijazah ini justru nunjukin lonjakan yang signifikan gitu di pertengahan periode. Dan yang lebih penting lagi nih, isu ini mancing engagement, interaksi ya, komen, like, share yang tinggi banget di platform-platform tertentu. Sementara itu kalau kita lihat isu lain kayak judi online, itu relatif sepi peminatnya gitu. Oke. Jadi laporan Evelo ini bisa dibilang nunjukin banget ya peran media sosial, terutama Twitter sama YouTube. Katanya mereka jadi kayak mesin gitu ya buat mempercepat sama memperbesar isu ijazah palsu ini. Betul, Twitter itu kayak buat nyebar kilatnya gitu kan. Seringnya nanti didalamin lagi laporannya sama media online. Terus platform lain kayak Facebook, Instagram, TikTok ya ikut juga ngeramein, memperluas jangkauan. Walau mungkin intensitasnya beda-beda ya. Menarik. Terus soal engagement tadi, ini gimana? Katanya beda-beda ya tiap platform. Nah, iya. Ini juga menarik nih, karena nunjukin fungsi platform yang beda-beda kayaknya. Jadi, meskipun isu Raja Ampat itu secara umum banyak dikomentarin, tapi isu ijazah palsu ini, komentarnya meledak justru di YouTube sama Facebook. Oh gitu ya? Justru di dua itu ya? Iya. Ini kayaknya sinyal kuat kalau diskusi yang paling intens, yang paling mungkin panas gitu ya, itu terjadinya di dua platform itu. Udah kayak jadi arena debat utamanya lah buat isu ini. Nah, ini nih. Kayaknya kita masuk ke inti analisisnya ya. Polarisasi pelaku medianya. Evelo ini kan memetakan ada 3 kubu utama gitu ya. Kontra, pro, sama netral. Coba kita bahas yang kontra dulu. Ini yang anti Jokowi ya. Mereka katanya getol banget meragukan ijazahnya. Nah, strateginya juga kelihatan polanya. Cenderung pakai narasi yang ya konspiratif, provokatif, kadang sensasional juga. Contohnya bisa kita lihat di media kayak Fajar Posting, Repelita.com, Redaraktual.com, atau akun-akun medsos kayak Suara Hati Sang Istri di Facebook, atau @demokrasimedia di Twitter gitu. Oke. Terus lawannya kubu pro yang dukung Jokowi. Gimana mereka? Nah, kalau kubu pro ini fokusnya lebih ke klarifikasi ya, terus pembelaan dari sisi hukum, sama nuduh balik kalau ini ada motif politiknya. Contohnya kayak akun @simamaki di Twitter, atau pemberitaan soal argumen hukum yang disebar lewat Facebook sama Okezone dan Detikcom. Tapi katanya ada catatan penting ya soal kubu pro ini. Iya, ada catatan penting nih dari analisisnya. Disebutin kalau nggak ada organisasi media besar yang secara eksplisit dan konsisten gitu masuk kategori pro. Kebanyakan media besar itu jatuhnya ke netral. Tapi akun-akun pendukung pro ini ya cukup vokal dan aktif gitu di medsos. Oke, jadi ada kontra, ada pro via akun-akun, terus yang paling gede katanya netral ya. Ini gimana posisinya? Betul, kelompok netral ini yang paling besar. Posisi mereka ya melaporkan polemiknya dari berbagai sisi, berusaha berimbang lah. Fokusnya lebih ke dinamika perang narasi antar kubu itu, terus ngeliput juga proses hukum yang lagi jalan. Contohnya siapa aja tuh yang masuk netral? Wah, banyak media besar masuk sini. Jaringan Tribun News, TV One News, Kompas, Tempo, itu contohnya. Pendekatan mereka juga macam-macam. Ada yang kuat di verifikasi fakta kayak kompas.com sama tempo.co. Ada juga yang lebih nonjolin laporan konflik antar kubunya kayak jaringan Tribun News itu. Jadi petanya lumayan jelas ya. Ada 3 kubu dengan peran dan cara main yang beda-beda. Iya, jelas banget petanya. Nah, kalau kita tarik nih ke dampak yang lebih luas, ini yang agak serius ya. Dominasi isu negatif kayak gini tuh punya konsekuensi strategis buat pemerintah. Coba bayangin deh, isu ijazah ini kan jadi dominan banget ya, sampai katanya nyuri hampir semua perhatian publik.
Nyuri perhatian publik, maksudnya gimana tuh? Jadi share of voice porsi percakapan total di platform kunci kayak Facebook sama YouTube itu katanya antara 70-94% diambil sama isu ijazah ini. Akibatnya isu atau program nyata pemerintah kayak food estate atau makan bergizi gratis itu jadi tenggelam. Ini bukan cuma gangguan biasa, ini udah kayak pembajakan agenda skala besar gitu. Wow, 70-94% itu gede banget ya. Jadi benar-benar ketutup ya isu kebijakan prioritas gara-gara hiruk-pikuk soal ijazah ini. Tepat sekali, bener-bener ketutup. Nah, dampak lanjutannya lagi, ini ada potensi erosi kepercayaan publik kan? Kalau terus-terusan dicekokin isu skandal, ya terlepas itu benar atau enggak, lama-lama trust publik bisa kegerus juga. Terus program prioritas pemerintah jadi kayak terdevaluasi gitu, jadi kerasa kurang penting, kurang mendesak di mata publik. Dan tentu aja ekosistem informasi yang kayak gini jadi lahan subur buat kelompok oposisi buat terus ngeken pemerintah. Oke, jadi dampaknya sistemik banget ya, bukan cuma soal isu ijazahnya aja. Nah, jadi kesimpulan akhir dari analisis Evelo ini gimana dong? Ya, jadi analisis ini nyimpulin kalau kombinasi dari narasi provokatif kubu kontra, terus respons defensif dari kubu pro, ditambah lagi peliputan konflik oleh media netral. Nah, media netral ini kan meskipun niatnya berimbang ya, tapi tetap aja bikin isu ini ada terus di permukaan, akhirnya ini semua nyiptain sebuah siklus. Siklus yang gimana tuh? Siklus yang bikin isu ini ya hidup terus, jadi makin gede, terus mendominasi percakapan publik. Dan secara strategis ya, kondisi kayak gini dinilai lebih nguntungin buat kelompok kontra dalam hal merebut perhatian publik dari isu-isu lain. Begitu ya. Jadi analisis ini ngasih kita gambaran yang gamblang banget ya. Gimana sebuah isu itu bisa dimainin dan diperkuat dalam lanskap media yang udah terpolarisasi gini. Dan gimana dampaknya itu bisa ngebajak perhatian dari hal-hal lain yang mungkin sebenarnya lebih penting gitu ya. Betul sekali. Nah, ini sebenarnya jadi memunculkan pertanyaan penting juga buat Anda yang dengerin. Kalau kita lihat gimana narasi itu bisa dibentuk, bisa diperkuat sama macam-macam pihak, pakai strategi yang beda-beda di medsos dan media massa. Kira-kira ini ngubah cara Anda memproses informasi nggak sih? Terutama pas lagi ngadepin isu-isu kontroversial di lini masa Anda sendiri. Apa ya langkah Anda gitu buat bisa dapat pemahaman yang lebih utuh di tengah banjir informasi yang kadang simpang siur kayak gini? Coba direnungkan.